Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Sukadayak Pitap yang beranggotakan 6 orang. Pertama, Triadi Saputra. Kedua, Muhammad Noval. Tiga, Muhammad Adrian Abdillah. Empat, Fikri Haikal Fernanda. Lima, Ahmad Yogi Pramana. Dan enam, Abdillah Ramadan Nur. Suku Dayak Pitap adalah masyarakat adat yang biasanya dikategorikan sebagai bagian dari suku Dayak Meratus atau suku Dayak Bukit yang mendiami Kecamatan Tebing Tinggi, Balangan, Kalimantan Selatan. Dayak Pitap merupakan sebutan bagi kelompok masyarakat yang terikat secara keturunan dan aturan adat berdasarkan agama Kaharingan. Mendiami kawasan di sekitar hulu-hulu Sungai Pitap dan anak sungai lainnya. Sungai Pitap itu sendiri awalnya bernama Sungai Kitab. Menurut keyakinan mereka, di tanah mereka turunnya kitab yang menjadi rebutan oleh datu mereka supaya ajaran kitab tersebut selalu ada. Maka kitab tersebut ditelan atau dimakan atau dalam istilah mereka dipitapkan. Sehingga ajaran agama mereka akan selalu ada di hati dan ada di akal pikiran. Secara geografis, wilayah Dayak Pitap berada di bentangan pegunungan Meratus yang terletak antara 11503555 sampai 11504743 bujur timur dan 0202532 sampai 0203526 lintang selatan. Jarak desa ke ibu kota kecamatan 35 kilometer. Jarak desa ke ibu kota kabupaten 48 kilometer dan jarak desa ke ibu kota provinsi 231 kilometer. A. Tindakan atau tradisi. Satu Aru Bawanang yang disebut juga Aru Ganal. Aru merupakan salah satu kebudayaan yang telah dipercaya sebagai warisan leluhur-leluhur mereka terdahulu. Tradisi Aru dalam masyarakat Dayak Pitap merupakan salah satu kebudayaan yang masih bertahan di tengah perkembangan zaman. Dalam kebudayaan ini sangat erat kaitannya terhadap hubungan manusia dengan alam. Tradisi Aruh dapat menyangkut kehidupan sosial dan religi. Makna sosial mengantar kita kepada keberadaan kebudayaan tersebut dalam masyarakat Dayak yang menjaga keharmonisan dengan sesama. Sedangkan makna religi dalam tradisi ini memberi bukti hubungan antara manusia dengan hal yang lebih berkuasa dari manusia. Karena alam hadir bukan dibuat oleh manusia, menghadirkan tiga nilai penting, yaitu ungkapan syukur, selamat, dan keharmonisan. Dua, Jampi Kataguran. Selain itu ada kategori Jampi Kataguran adalah perkawinan karena ditegur atau tertangkap basah oleh wali asbah lalu dikawinkan. Lain lagi untuk istilah Jampi Halehung atau ngampang yang merupakan perkawinan yang terjadi karena pihak perempuan hamil di luar nikah, dan kategori perkawinan Jampi Huang Hu ialah perkawinan antara saudara kandung. Perkawinan ini amat jarang terjadi, namun pernah terjadi pada masa lampau. Juga tata cara perkawinan untuk poligami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Triadi Saputra. Perkawinan Bumadu. Bamadu, menurut tata cara adat, dilakukan dengan cara pihak istri atau meniyang kepada pihak calon istri muda. Bahkan ada juga cara perceraian sarak yang dimulai dari gugatan istri atau suami kepada kepala adat meminta adanya perceraian. Terhadap perceraian itu rujuk selalu dan ketentuan adat yang harus dipenuhi. Semua kategori perkawinan ini ada ketentuan aturan adatnya, baik itu bersaran, mahar, dan denda adat maupun hari penentuan. Aturan perkawinan ataupun proses pelaksanaan sidang adat perkawinan. Mata pencarian sama seperti suku pedalaman. Umumnya suku Dayak Pitap
juga mencari hasil alam untuk dijadikan mata pencarian mereka. Contohnya, bertani, berburu babi, atau hewan lainnya, menyadap menyadap karet alam, mencari buahan, berladang. Hasil ladangnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Usaha lain seperti menanam pisang, tomat, dan lain-lain sebelum banyak dilakukan secara besar-besaran karena jalan pengangkutan hasil pertanian yang terlalu jauh dan belum memadai. Bahasa Bahasa yang digunakan suku Dayak Pitap ada empat, yaitu satu Bukit, dua Melayu, tiga Banjar, empat Indonesia. Agama suku Dayak Pitap masih ada yang menganut agama para leluhur mereka dan ada juga yang beragama lain, tetapi agama mayoritas mereka di sana adalah keharingan. Karena itu agama leluhur mereka ada pula yang beragama Katolik, Kristen, Islam, dan Buddha. Jadi sekarang mereka tidak tidak lagi semua yang mengatur agama kepercayaan leluhurnya. Mereka sudah terbuka pada pengaruh leluhur. Benda-benda selain prosesi dan ritual adat Dayak Pitap, keberadaan keberadaan peralatan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Dayak Pitap yang merupakan hasil dari kebudayaan mereka juga habis dijadikan faktor utama maupun faktor pendukung pengembangan wisata budaya di komunitas Dayak Pitap ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Naupal. Alat musik sama seperti pada suku Dayak yang lain, Dayak Pitap juga menggunakan sape sebagai alat musik. Sape adalah alat musik atau yang lebih dikenal sebagai sampe, berasal dari Kalimantan Timur. Alat musik tradisional ini dimainkan dengan cara dipetik seperti gitar dan sering digunakan dalam acara-acara adat suku Dayak. Sape terbuat dari kayu atau yang banyak ditemukan di Kalimantan. Ciri khas alat musik tradisional ini adalah menampilkan corak ukuran khas suku Dayak. Ukiran tersebut sangat dominan dan memenuhi permukaan alat musik yang memiliki panjang sekitar 1 meter itu. Sumber daya masyarakat apa saja yang terdapat dalam suku Dayak Pitap? Budaya Dayak Pitap bisa jadi potensi wisata. Sama seperti subetnis Dayak Meratus lainnya, keberagaman adat istiadat Dayak Pitap memiliki daya tarik tinggi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata budaya bagi para wisatawan baik lokal maupun luar. Tapi tentu saja dengan catatan jika dikelola dengan sebaik-baiknya. Salah satu yang dapat menjadi aset yang mempunyai nilai jual yang tinggi bagi dunia para wisata adalah nilai-nilai budaya yang melekat erat dan selalu dijunjung tinggi oleh masyarakat Dayak Pitap, yaitu seperti prosesi dan ritual adat Dayak Pitap, yang mana masyarakat Dayak Pitap yang tidak mau dipisahkan dari alam, yakni hutan tempat mereka hidup dan berkehidupan. Di antara kebudayaan Dayak Pitap yang bias dijadikan objek wisata budaya adalah Aruh Bawanang, yang disebut juga Aruh Ganal. Aruh merupakan salah satu kebudayaan yang telah dipercaya sebagai warisan leluhur-leluhur mereka terdahulu, nenek moyang. Di dalam Aruh juga terdapat unsur religi, yaitu letak religi yang terendah adalah religi Astali, disebut juga religi bersahaja atau religi primitif. Apakah sudah ada pengakuan dari masyarakat adat suku Dayak Pitap oleh pemerintah? Pemerintah daerah di Kalimantan Selatan didorong segera memberi pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat guna mempercepat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adat di Kalimantan. Baru ada penetapan 10 hutan adat oleh pemerintah dengan luas hutan adat seluas 6.000 hektar. Hal ini dikemukakan Kepala Sakti Hutan Adat Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Regional Kalimantan, Budi Mulyono Kamis, dalam dialog tentang perlindungan dan pengakuan wilayah kelola rakyat di Kalimantan Selatan yang diselenggarakan Wahana Lingkungan Hidup di Indonesia (WALHI) Kalsel di Banjarbaru. Penetapan hutan adat di Kalsel masih menemui kendala karena belum ada pengakuan MHA oleh pemerintah sebagai syarat penetapan hukum adat.
Saat ini pemerintah telah menetapkan 50 buah kawasan hutan adat di Indonesia dengan luas wilayah 24.672 hektar. Sementara di Kalimantan ada 10 lokasi kawasan hutan adat, yaitu 9 lokasi di Kalimantan Barat dan 1 di Kalimantan Timur dengan luas keseluruhan 6.000 hektar. Sedangkan di Kalsel belum ada, meski secara fakta di lapangan ada beberapa hutan adat yang diakui masyarakat adat suku Dayak. Karena itu, pemerintah daerah didorong untuk segera memberi pengakuan terkait keberadaan masyarakat hukum adat melalui perda atau surat keputusan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Adrian. Apakah sudah ada pengakuan masyarakat adat wilayah suku Dayak Pitap? Para leluhur masyarakat Dayak Pitap mula-mula tinggal di daerah Tanah Hidup, yaitu daerah perbatasan antara Kabupaten Balangan dengan Kabupaten Kota Baru di puncak Pegunungan Beratus. Tanah Hidup menjadi wilayah tanah keramat yang diyakini sebagai daerah asal mula leluhur mereka hidup. Secara administratif, orang Dayak Pitap berada di 3 desa, yaitu Desa Pitap, Langkap, dan Mayanau pada Kecamatan Tebing Tinggi, Balangan. Semula merupakan salah satu Dayak Pitap memiliki pemerintahan sendiri dengan pusat pemerintahan berada di Langkap. Dengan adanya peraturan sendiri dengan adanya peraturan sistem pemerintahan desa pada tahun 1979, dibentuk pemerintahan desa Dayak Pitap dengan pusat pemerintahan waktu itu berada di Langkap. Dayak Pitap terdiri dari 5 kampung besar, yaitu Langkap, Iyam, Ajung, Panikin, Kambiyain. Kemudian tahun 1982, wilayah Dayak Pitap dibagi menjadi 5 desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1980 tentang pedoman pembentukan, pemecahan, penyatuan, dan penghapusan kelurahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1981 tentang pembentukan, pemecahan, penyatuan, dan penghapusan desa. Selanjutnya, berdasarkan SK Camat tahun 1993, Kampung Ajung digabung ke Iyam. Tahun 1999, Kampung Iyam dan Kampung Kambiyain digabungkan jadi satu dengan Kampung Ajung dengan pusat pemerintahan di Ajung Hilir. Jadi kesimpulannya, dari sekian banyak masyarakat Dayak di wilayah Banua Lima dulunya dan sekarang dikenal dengan Banua Alam karena adanya Kabupaten Balangan yang merupakan kabupaten hasil pemekaran dari HSWA, salah satunya adalah Dayak Pitap. Kelompok ini tersebar pada daerah pegunungan di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan. Dayak Pitap sendiri ialah nama yang dipakai untuk menyebut salah satu subetnis Dayak Meratus yang ada di Kabupaten Balangan, tepatnya di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi. Dayak Pitap adalah masyarakat Dayak yang biasanya dikategorikan sebagai bagian dari suku Dayak Meratus atau suku Dayak Bukit yang mendiami beberapa desa di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan. Jadi sekian dari kelompok kami presentasinya. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.